Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 30 Maret 2022. Dalam kekuatan Tuhan, kita masing-masing sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan Tuhan sudah antar kita untuk sambut malam pemberiannya. Marilah sebelum kita beristirahat, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa begitu dahsyat dan luar biasa untuk menolong kami demi dan untuk kehidupan dan keselamatan kami. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu dan ada bersama-sama dengan keluarga kami di tempat kediaman kami. Kami mau menyatakan syukur kami serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan dalam kitab Yesaya 31 ayatnya yang pertama. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang tidak bisa dapat kita pungkiri bahwa manakala kita mengalami cobaan tertentu dalam kehidupan kita, dan kita merasa bahwa itu melampaui kemampuan kita sendiri, maka bisa saja ada usaha dari antara kita untuk mencari pertolongan dari sesama kita, yang kita rasa bahwa dia bisa menolong, dia bisa membantu kita keluar dari kesulitan, tantangan, dan cobaan yang tengah kita hadapi. Tentu itu adalah sebuah tindakan yang sangat manusiawi, yang bisa dilakukan oleh siapa saja di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bagian kitab suci yang kita belajar pada malam ini dalam kitab Yesaya 31. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sesungguhnya dia mau mengingatkan kepada kita bahwa Yehuda pernah meminta bantuan kepada bangsa Mesir untuk bisa menolong mereka menghadapi kerajaan Asyur, yang oleh kerajaan Yehuda dianggap sebagai sebuah kekuatan yang besar yang tidak dapat mereka hadapi sendiri. Yehuda mengetahui bahwa Mesir memiliki kekuatan yang luar biasa. Digambarkan tadi ada kereta perang yang banyak, serta pasukan berkuda yang amat banyak,
Dan tentu itu dipandang sebagai sebuah kekuatan besar yang bisa membantu kerajaan Yehuda untuk keluar dari ancaman yang membahayakan dari kerajaan Asyur. Tetapi dengan sikap yang diambil oleh kerajaan Yehuda untuk mau berlindung pada Mesir, sesungguhnya mereka lupa bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan dalam pengalaman dan sejarah perjalanan hidup mereka, Tuhan sudah membuktikan perhatian dan pembelaannya yang begitu dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan mereka. Dan sudah terbukti Allah sendiri telah bertindak untuk berperang menggantikan mereka dan menghalau banyak bangsa yang mengganggu ketentraman hidup mereka. Namun dalam perjalanan waktu, kerajaan Yehuda menganggap bahwa mereka perlu mendapatkan bantuan yang nyata dari pemerintahan Mesir. Sebagai pihak yang mereka lihat bahwa dia akan mampu menolong mereka keluar dari usaha dan kekuatan lawan mereka, yakni dari kerajaan Asyur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tetapi dengan keputusan yang diambil untuk meminta bantuan dari kerajaan Mesir dengan mengandalkan kereta perang dan pasukan berkuda yang banyak, bangsa Yehuda sesungguhnya sedang meragukan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa mereka adalah bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan dan selalu mendapatkan pembelaan yang hebat dari Tuhan. Dan itu telah terbukti dalam banyak kesempatan. Tuhan telah menolong mereka mengalami kemenangan. Dan Allah selalu siap untuk mau menolong serta mau menyelamatkan orang-orang yang dikasihi. Namun orang-orang Yehuda lupa akan berbagai pertolongan yang telah mereka alami dalam sejarah perjalanan hidup mereka. Karena itu melalui bacaan kitab suci ini kita dengar bahwa Allah kemudian mengingatkan kepada orang-orang Yehuda melalui Nabi Yesaya bahwa bangsa itu harus diperingatkan supaya mereka jangan membelakangi Tuhan. Mereka jangan meragukan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena Allah dalam kedahsyatan kuasa-Nya akan terus bangkit untuk menolong, memberi pembelaan kepada bangsa itu. Asalkan saja mereka benar-benar bersandar kepada Tuhan di dalam hidup mereka. Namun jika mereka tetap mau membelakangi Tuhan, mau mengandalkan manusia, dalam hal ini kepada Mesir, dengan mengandalkan kereta perang dan pasukan-pasukan berkuda yang ada, maka Allah akan bertindak untuk dapat memurkai kehidupan mereka. Bukan saja mereka yang meminta pertolongan kepada Mesir, tetapi orang-orang yang siap untuk membantu Yehuda pun akan dihancurkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dari perenungan ini
harus kita ingat bahwa kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan pernah kita meragukan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab jika kita meragukan pemeliharaan Tuhan, itu berarti kita memandang bahwa Tuhan tidak berkuasa untuk menolong dan memberkati kita di dalam banyak kesempatan hidup. Karena itu melalui pelajaran dan pengajaran malam ini kita mau diingatkan supaya dalam keadaan apapun yang tengah kita hadapi, pertama-tama kita harus belajar mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Sebab Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan akhir zaman. Itu berarti Allah siap memenuhi janjinya, asalkan saja kita benar-benar terpaut kepada Tuhan dan benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang kalau kita mau berkata jujur, dalam banyak kesempatan kita seringkali meragukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita meragukan kemahakuasaan Tuhan atas kehidupan kita. Sehingga yang kita lakukan adalah kita mencoba untuk mencari kekuatan duniawi untuk membantu kita keluar dari berbagai kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Kita mengabaikan Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Tapi mari kita perhatikan kitab Yesaya 31. Ternyata di sini dengan tegas dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Di sini kita belajar bahwa Allah tidak suka pada keputusan kita yang seringkali meragukan pemeliharaannya dan yang seringkali mau mencari kekuatan duniawi untuk mau memberi pertolongan kepada kita serta melupakan Tuhan dan pemeliharaannya atas hidup kita. Perilaku ini patut kita tinggalkan dan kita mesti benar-benar mengandalkan Tuhan dan percaya sungguh bahwa memang Dia sanggup memberi pertolongan kepada kita. Karena itu sebagaimana Israel yang dalam bagian kitab suci tadi tidak lagi menghiraukan Tuhan, mereka justru berpaling kepada Tuhan dan memandang kepada bangsa Mesir sebagai satu-satunya yang bisa dapat menolong kehidupan mereka. Maka sang Nabi Yesaya hadir untuk mengingatkan bangsa itu bahwa ingatlah, penolong kamu satu-satunya hanyalah Tuhan sendiri. Karena terbukti Dia telah melakukan itu, pembelaan itu dalam banyak kesempatan. Dia telah memberi pertolongan kepada bangsa Israel. Mari kita belajar dari pengajaran di dalam kitab Yesaya 31 ini. Sehingga manakala kita mengalami berbagai cobaan dan tantangan dalam hidup ini, pertama-tama kita harus benar-benar bersandar kepada Tuhan, mencari hadirat-Nya dengan sungguh-sungguh dan memohon belas kasih-Nya untuk memohon pertolongan. Kita mengangkat tangan kepada Tuhan supaya Tuhan bisa turun tangan untuk menolong kita dan memberkati kita untuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Tuhan setia untuk memberi pertolongan kepada kita kapan saja
Dan dalam situasi dan keadaan apapun, Tuhan siap membantu kita. Asalkan saja kita benar-benar mengandalkannya dan berserah diri secara penuh kepada Tuhan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami juga menyadari dengan sungguh bahwa dalam banyak kesempatan kami pun meragukan pemeliharaan Tuhan, bahkan mengabaikan Tuhan, serta kami mau mencari kekuatan lain di luar dari Tuhan untuk menolong kami. Tapi malam ini Tuhan mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu bahwa kami mesti benar-benar bersandar kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Malam ini hamba juga mau berdoa untuk umat-Mu yang tengah ada dalam penderitaan sakit. Baik mereka yang sedang sakit di dalam rumah tangga mereka, maupun mereka yang sedang ada di rumah-rumah sakit, baik di rumah-rumah sakit di kota ini, juga yang ada di rumah-rumah sakit di luar daerah, baik itu yang ada di Surabaya, Jakarta, Bandung, di berbagai tempat. Mereka sedang berusaha untuk mencari pertolongan. Malam ini hamba mau berdoa, ulurkanlah tangan-Mu dan beri kelepasan kepada umat-Mu yang tengah bergumul dengan penderitaan mereka. Biarlah dalam jamahan dan pembelaan Tuhan mereka bisa mengalami pemulihan, ya Bapa. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha-usaha mereka yang belum maksimal. Tuhan buka pintu berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu dalam segala perjuangannya, supaya umat-Mu dapat menikmati berkat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian, supaya kami dapat beristirahat malam ini dengan aman. Demi Yesus Kristus yang adalah pelindung dan pemelihara kami, padamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti akan menolong dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.